Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa mata ta'adzara 'alaika fi ba'dil mawadhi'i al-jam'u baina at-tayammuni wal istiqbali fanam 'ala yaminik. Dan kapan-kapan uzur atasmu. Benar ini? Halaman berapa intenya? Lihat dulu, kalau nggak tahu sini, jangan ngajinya nggak tahu, jangan aku tahu, ntar saya cari halamannya biar nggak keputus entenya. Mana tuh? Oh betul ini ya, 170 Pak, di tengah. Wa mata ta'adzara 'alaika fi ba'dil mawadhi'i al-jam'u baina at-tayammuni wal istiqbal fanam 'ala yaminik. Kapan-kapan uzur atasmu pada sebagian tempat oleh menggabung antara lambung kanan dan menghadap kiblat, maka tidurlah kamu atas lambung kananmu. Wajtahid an la tastadbiral qiblata. Bersungguh-sungguhlah kamu akan bahwa tidak membelakangi oleh kamu akan arah kiblat. Wa idza qasadta bittijaika al istirahata dunan naumi fala ba'sa an tadtaji'a 'alal aisari. Wa idza qasadta, dan apabila engkau menyengaja bittijaika dengan tidur miringmu, al istirahata akan istirahat, dunan naumi bukan tidur, fala ba'sa an tadtaji'a 'alal aisari, maka tidak mengapa bahwa kamu tidur miring atas lambung yang kiri. Wa fin naumi waqtal qailulati ma'unatun ala qiyamil laili fa'alaika bih. Dan pada tidur pada waktu qailulah, yaitu membantu atas qiyamul lail, maka lazimkan olehmu dengan tidur waktu qailulah. Wallahu a'lam bissawab. Segini kita bedah. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang begitu amat sangat sayang kepada kita sebagai umatnya, maka dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali diajarkan, dibimbing, dituntun bagaimana supaya kita dapetin sa'adah fid dunya wa sa'adah fil akhirah, supaya kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Begitu pula para ulama-ulama ahli warisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semisal Imamul Haddad yang kitabnya kita baca pada malam hari ini, mengatur dan menyampaikan kepada kita adab-adab tidur. Pertemuan yang lalu telah dijelaskan bagaimana kalau kita tidur, apa yang harus dibaca, termasuk bagaimana posisi kita tidur. Kalau bisa harus lambung kanan, kemudian menghadap kiblat, seperti apa yang ada pada mayit di dalam kuburnya.
di dalam kuburnya. Ini kita harus amalkan sebagai ajaran keunggulan. Tidak ada ajaran sampai tentang tidur diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada agama-agama lain. Bagaimana kemudian kita tidur kalau pakai lambung kanan, kita mantatin kiblat? Kalaulah kita tidur pakai lambung kanan di rumah, kiblat kita pantatin. Tapi kalau kita menghadap kiblat, kita tidak bisa lambung kanan, bisanya lambung kiri. Seumpama, coba kita bayangin tidur kita dari dua aturan ini saja. Kalau tidur ngikut Nabi, ngadep kiblat dan menggunakan lambung kanan, itu Nabi. Coba kita ingat-ingat di rumah kita, tiap malam kita tidur, bagaimana tuh kita tidur tuh? Apakah dua ajaran Nabi ini kita kerjakan? Kalau iya, kita ucapkan alhamdulillah, saya sudah ngamalin ajaran Nabi. Kalau belum, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai umur segini, ajaran Rasulullah yang mana Nabi syafaatnya mau kita pengenin, tapi ajarannya ogah kita kerjakan. Ada apa dengan jiwa kita tidak mau mengamalkan ajaran Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam? Nah, timbul pertanyaan, bagaimana kalau saya pakai lambung kanan tidak ngadep kiblat? Kalau saya ngadep kiblat tidak pakai lambung kanan. Sulit ini rumah saya ini posisinya, kata kita kamarnya. Bagaimana ini supaya kita benar adanya? Kalau ada dua pilihan, yang mana satu pakai lambung kanan, yang satu pakai ngadep kiblat. Kalau bisa pilihan itu dua-duanya diamalin, itu yang terbaik. Ngadep kiblat juga, pakai lambung kanan juga. Nah, bagaimana kalau nggak bisa? Bisanya salah satu doang. Harus pilih. Bisa lambung kanan, tapi tidak ngadep kiblat. Bisa ngadep kiblat, tapi tidak lambung kanan. Yang mana kita tidur? Kata Imamul Haddad, wa mata ta'adzara 'alaika fi ba'dil mawadhi'i al-jam'u bainat tayamun wal istiqbal fanam ala yaminik. Bila memang kesulitan pada kita ngamalin lambung kanan juga, ngadep kiblat juga, nggak bisa dua-duanya, yang bisa memilih yang mana, maka kata Imam Haddad, fanam ala yaminik, wis tidurnya pakai lambung kanan aja, enggak ngadep kiblat, enggak ngapa, yang penting tidur lambung kanan meski tidak ngadep kiblat. Utamakan itu. Itu namanya pilihan yang nggak bisa diamalin dua-duanya. Seperti puasa bagus, maghrib sampai isya ada di masjid,
itu bagus. Dua-duanya kita amalin lebih baik. Cuman kata kita nggak bisa. Kalaulah puasa sibuk ama buka, habis buka ngudut, emang nikmatul udud ba'da dahar begitu. Wah, jadi enggak bisa maghrib sampai isya ada di masjid, tapi bisa maghrib sampai isya ada di masjid asal enggak puasa. Tengah 6 udah makan, jadi sehingga maghrib udah enggak mikirin makan, udah tenang. Atau jam 5 udah makan, jadi maghrib sampai isya enggak mikirin makan. Bila pilihannya suruh milih salah satu, apa mending puasa dari pagi sampai maghrib, tapi habis sholat maghrib pulang dari masjid, ataukah enggak pakai puasa tapi maghrib sampai isya duduk-duduk di masjid? Kalau pilihannya salah satu, ambil maghrib sampai isya duduk di masjid. Maghrib sampai isya duduk di masjid ganjarannya ngalahin puasa sunat setahun. Puasa sunat nih tiap hari puasa mulu, tapi maghrib sampai isya enggak di masjid. Masih mendingan duduk di masjid tanpa perlu puasa sunnah. Yang penting maghrib di masjid, apa baca tasbih, apa baca tahlil, apa baca solawat, apa baca Quran, atau yang tertingginya taklim atau sholat sunat, begitu. Atau tertingginya taklim. Pokoknya maghrib sampai isya jangan pulang dari masjid, kecuali pulang sesudah sholat isya. Itu lebih tinggi daripada saban hari kita puasa tapi maghrib sampai isya tidak di masjid. Makanya orang-orang dulu berkah hidupnya. Biar kata kerjanya selagu-lagunya, ke kebon kayak begitu doang, kore-kore pulang aja. Anak banyak kayak biji tasbih 33 orang dulu, tapi bisa ninggalin warisan. Banyak teman-teman kita yang di tempat itu rumahnya adalah hasil warisan. Kenapa? Karena mereka orang dulu tuh maghrib sampai isya ada di langgar, ada di masjid. Itu berkah. Waktu paling mulia. Kalau bisa dua-duanya, puasa juga, maghrib sampai isya ada di masjid juga. Ini berbicara sulit menggabung kayak materi kita. Kalau bisa tidur ngadep kiblat juga, lambung kanan juga. Bagaimana kalau nggak bisa dua-duanya? Kata Imamul Haddad radhiyallahu ta'ala an, kalau anda nggak bisa gabung dua-duanya, buang salah satu, pilih yang tertingginya, tidur lambung kanan, walaupun tidak menghadap kiblat. Yang penting kalau tidur pakai lambung kanan. Contoh tidur lambung kanan, ngadep kiblat. Iya. Tuh namanya iya tidur lambung kanan. Ntar kita dikubur kayak begitu. Jadi sebelum kita mati, latihan dulu biar dikuburnya enak. Begitu. Kita pengen dikubur enak di dunia, ogah latihan enak. Gimana mau dikubur enak? Pas dikubur digituin tuh sama yang tukang nurunin, ditaruh kayak begitu,
Kata dia, pas. Emang juga gua kalau tidur begini, begitu. Biasanya tidur kagak begitu di kubur. Ya, gua kagak begini, tengkurap biasanya. Begitu. Nggak benar ini. Begitu. Jadi kita dalam beragama, mana pilih yang lebih baiknya dalam kita beragama tuh. Gitu. Kenapa harus pakai lambung kanan? Karena menjaga kesehatan lebih baik. Jantung kita tuh adanya di kiri. Kalau tidurnya pakai lambung kiri, ini bakal bermasalah pada jantungnya. Tidak sedikit tukang olahraga meninggal karena serangan. Lah, bagaimana dia olahraga mulu? Karena dia tidak faham adab-adab yang diatur oleh agama, tidak mengerti aturan-aturan Islam. Nah, kita ini harus ngerti tentang aturan-aturan Islam yang diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Biar kita benar dalam beragama ini, biar kita tidak selagu-lagunya dalam agama. Itu begitu. Pakai lambung kanan lebih sehat. Gitu. Enggak bisa nih pakai lambung kanan. Wajtahid alla tastadbiral qiblata, upayakan jangan mantatin Ka'bah. Mau ngadepnya ngalor kek, ngadepnya ngidul kek, yang penting jangan mantatin Ka'bah. Begitu, jangan mantatin Ka'bah. Yang penting kalau bisa lambung kanan. Begitu tuh. Itu begitu. Akan tetapi kata Imamul Haddad, bila niatan kita tidur miring itu cuman apa ya bahasa Betawinya, gagolongan, apa itu gagolongan? Tiduran doang, bukan tidur benar, tiduran doang. Lambung kiri enggak apa-apa. Kalau kita enggak tidur. Tapi kalau tidur, jangan sekali-kali lambung kiri, apalagi tengkurap tidurnya. Satu, diajarin agamanya susah. Dua, dinasehatinnya susah. Perilakunya nggak benar, menyimpang. Itu penyebab utama kalau tidur tengkurap. Kalau kita lihat bini tidur tengkurap, balikin. Susah ditidurinya juga kalau tengkurap mah. Bener nggak? Iya. Naik apa? Oh, punggung. Iya. Pokoknya anak kalau tidur tengkurap, rapihin lagi. Anak kita begitu. Kalau tengkurap, miringin lagi, puter lagi, minimal terlentang. Kurang sehat kalau terlentang. Jadi tidur lama masih kurang. Kalau tidurnya miring, biar saudara tidur 2-3 jam, saudara fit. Walaupun mobilitas saudara tinggi. Gitu. Oh, manggul, karung ya kan? Celana jin di Cipulir. Kan bisa manggul begitu ya kan? Nah, itu saudara tidur sebentar sehat. Kalau pakai lambung kanan tidurnya, miring aja. Saya nggak bisa miring ini. Udah datang aja ke tukang kusen, mesen tempat, biar kagak gerak-gerak. Udah miring gitu tuh. Begitu. Coba tolong dikasih busa pinggir-pinggirnya, takut kejedot doang. Begitu. Pokoknya lambung kanan
Itu penting. Jantung tuh di kiri, kalau di kiri ketekan jantungnya, jadi tidurnya banyak, masih ngos-ngosan gak fit. Lihat orang dulu nggak pakai vitamin A, B, C, T, benge, wah kagak ada. Apalagi vitamin B kompleks, kagak ngerti orang dulu. Makan singkong sambel di daun pisang, nggak kebon aja sehat, nggak ada penyakit gula, nggak ada penyakit stroke, kelenjar getah bening, gitu orang dulu. Ya Allah, jangan dikata ringan kelenjar getah bening, getah butak aja udah berat, apalagi getah bening. Begitu. Stroke, ya Allah, itu jangan dikata penyakit ringan, berat. Stroke aja udah berat, apalagi 5 truk. 5 truk, ya Allah. Itu begitu, saudara. Kita ini harus paham, kita ini harus ngerti yang dipengenin Nabi itu berarti manfaat buat kita. Mudah diamalin biar sehat. Begitu, sehat zahir, sehat batin, yang tertinggi ngamalin ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Imam Haddad, bila niatan Anda tidur miringnya tiduran doang, istirahat, bukan tidur beneran, maka kagak ngapa pakai lambung kiri, karena organ tubuh masih bergerak, jadi enggak berat. Kalau tidur jantungnya pakai lambung kiri, ngos-ngosan kita, ngap-ngapan, begitu. Kalau terlentang wajib kudu ada bantal. Kalau terlentang tidurnya, jangan nggak pakai bantal. Supaya apa? Dadanya ngadep kiblat. Kalau terlentang, contoh, tuh kan ada bapak kita tuh, anggap aja pahanya bantalnya. Nah, begitu jadi enak begitu. Jangan nunggu begitu tuh kalau di rumah sakit aja. Rumah sakit aja baru begitu. Di rumah begitu, di rumah. Apa kudu beli kayak yang di rumah sakit? Enggak usah, zaman pandemi begini duit lagi. Ganjel aja pakai bantal. Kagak ada bantal di rumahnya, kagak ada. Udah dirijen kayak apa dah kalau kagak ada mah. Atau sarung kayak dilipet-lipet, pokoknya bagaimana kayak. Tapi masa iya bantal doang mau kagak punya di rumahnya. Begitu. Harus ada lah. Biasanya orang jual spray itu udah ada sarung bantalnya sama sarung gulingnya. Guling tuh buat apaan? Buat ganjel, biar kita tidur miring, tidak terlentang. Maksudnya, gua kira buat dikelonin. Ya aduh, itu mah bujangan yang kayak begitu. Enggak, buat ganjel. Ganjel. Bagaimana kalau ganjelnya bini? Iya terserah dah. Apa kek, yang penting lambung kanan, insya Allah. Pelan-pelan, setahap demi setahap, ajaran Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita amalin. Begitu. Enggak usah kita yang tinggi-tinggi dah, berat. Begitu, yang tinggi-tinggi udah, kita yang ringan-ringan dulu. Yang keseharian amalin ajaran Rasulullah tuh. Biar kata kayak begini ya, timbang tidur. Biar timbang tidur, kalau Nabi yang nyuruh tidurnya ibadah, posisi tidurnya ibadah.
Sebab muslim maknanya pasrah, patuh kepada yang ngatur. Begitu. Kemudian wa fin naumi waqtal qailulati ma'unatun ala qiyamil laili fa'alaika bih. Yang bagus kalau tidur itu miring, itu akan membantu kita gampang meleknya. Kalau miring gampang meleknya. Kalau kita ngebalik aja jadi telentang, mesti melek. Bangun malam tahajud tuh begitu tuh, gara-gara kita tidurnya tengkurap baru tahajud, subuh aja kelewat. Begitu tuh, gara-gara apa tuh? Tengkurap. Jangan miring, miring begitu. Nah, bagaimana caranya supaya malam tuh kita kuat bangun? Di antara ajaran Rasulullah SAW ini saya pesan dulu sebelum saya terangin. Bila saudara-saudara yang kerja siangnya, bukan seperti pedagang waktunya luas. Kalau kita jadi karyawan, waktu kita udah dibeli oleh perusahaan jam sekian sampai jam sekian. Jadi waktu kita punya dia. Kalau saudara sebagai karyawan, saudara niatin ngaji dulu. Ada kesempatan baru amalin. Begitu. Bila ada kesempatan tuh bisa jadi suatu saat berhenti, atau bisa jadi hari libur, saudara amali. Itu begitu. Ada di antara ajaran agama tuh namanya qailulah. Ajaran Islam diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama ajarannya qailulah. Nama ajarannya qailulah. Nama ajarannya dari qala yaqilu qailulatan, bukan dari qala yaqulu qaulan, bukan, tapi qala yaqilu qailulatan. Islam memiliki ajaran namanya qailulah. Apa itu qailulah? Tidur siang jam 11 itu tidur, ya bangun dohor atau tengah 11 merem. Kalau nggak bisa habis dohor, tidur barang sejam setengah. Itu namanya tidur siang, tuh disebut qailulah. Ajaran besar, gede ganjarannya tidurnya tuh. Kalau saudara kerja kantor, jangan, sorry bos, saya mau ngamalin ajaran Rasulullah, mau tidur dulu, dipecat sama bosnya. Jangan. Kalau kita begitu nggak benar namanya. Karena kalau kita orang usaha bisa, atau kita pensiunan bisa begitu, atau kita pengacara, pengangguran banyak acara begitu, kurangin aja acaranya buat tidur. Begitu, buat tidur siang tuh ganjarannya gede. Nabi bilang begini nih, kata Nabi dalam hadisnya, qilu fa inna syaitana la yaqilu. Kata Nabi, muslim ayo tidur siang barang sejam, sebab setan itu kagak pernah tidur siang. Itu setan, sebab enggak mau ngamalin ajaran Nabi Muhammad.
Enggak mau. Jadi kebiasaan setan tuh kagak pernah tidur siang. Begitu. Waduh, gua kagak tidur siang. Kayak apa? Waduh, jangan baperan, jangan. Begitu. Jadi tidur siang tuh besar, tapi ingat tidur siang ini niatin sebelum tidur. Mau pakai antimo kayak tidurnya dulu dah, biar ngantuk. Amalin tidur siang penting, tapi kudu niat dulu. Niat saya tidur siang biar malam kuat tahajud, begitu maksudnya. Tidurnya tuh niatnya. Makanya di sini bilang wa fin naumi waqtal qailulah ma'unatun ala qiyamil lail. Dan pada tidur di waktu qailulah menjelang siang itu membantu sekali atas tahajud biar malamnya melek. Fa'alaika bihi, amalin, kerjain, lazimin, begitu. Tapi ingat, ini kan kajian ini harus utuh. Kita besok pagi mau saya amalin terus yang terdulu kalau kita jadi karyawan. Ini bagian lain. Jangan kita ini, sebab Islam ini rahmatan lil alamin. Tapi ingat, Qailulah ini fungsinya biar kita malamnya melek tahajud, biar kata 2 rakaat. Tapi kalau malamnya oga juga tahajud, Qailulah rugi. Masa malam ngorok, siang ngorok? Ini mau namanya pelor, nempel molor. Yang kayak begini nggak bener nih. Kalau bakal malamnya nggak tahajud mah tidur siang tuh kagak disuruh. Begitu, nggak ada suruhannya. Jangan kita kata ini Qailulah sunnah Nabi. Tar dulu, bagi siapa sunnah Nabi ini? Bagi siapa? Begitu. Bagi orang yang malamnya pengen melek. Artinya bagi orang yang malamnya tidur mulu, melek kalau ada bola doang. Kan ada yang kayak begitu ya. Ada nggak? Banyak nggak? Yang mana orangnya? Enggak ngaji. Susah juga ngebilanginnya. Enggak ngaku. Saudara, kalau kita malamnya tidur juga, maka siang tidak ada ajaran Qailulah. Ajaran Qailulah siang. Hah? Iya, namanya dia buang-buang waktu. Wong nanti dikubur juga namanya raudhah min riyadil jannah tuh istirahat, tidur panjang enak. Ntar dikubur. Kalau di dunia malam ngorok, siang ngorok, habis waktunya. Kalau malam tidur 6 jam, siang tidur juga 6 jam, 12 jam. Nah kalau dia punya umur 60 tahun, kan 30 tahun melek. 30 tahun merem buat tidur. Yang melek ini buat ibadah apa enggak? Ini aja masih remeng-remeng yang melek. Yang tidur ini enggak ada ganjaran sama sekali. Rugi kita di dunia. Lagi tidur 8 jam aja, pertemuan yang lalu dijelasin. Tidur 8 jam. Itu 8 jam tuh sepertiga hari. Karena satu hari 24 jam. 24 dibagi 8 3, maka 8 jam tuh sepertiga.
Kalau 60 dibagi 3 berapa? 20 tahun buat ngorok doang. Rugi, diambur-amburin umur. Tinggal 40 aja masih remeng-remeng. Lalu kita pengen surga, jauh. Kita harus pikirin itu. Makanya kenapa harus banyak baca sholawat? Karena kita repot. Amal kita ini enggak seberapa. Amal kita nih. Enggak seberapa. Makanya ada ulama ngajarin. Kata ulama kalau malam tuh tahajud, wiridanya apa? Yang harus dibaca. Ulama ajarin, enggak usah banyak-banyak. Baca istighfar saja. Kalau enggak, bacanya begini. Allahumma ibkini an qalili amali. Allahumma ibkini an qalili amali. Bahasa Indonesianya, ya Allah, berikan saya punya mata nangis mulu karena amalan saya semetet. Begitu, tiap malam ngomongnya begitu. Karena amalan saya sedikit, berikan mata saya nangis atas sedikit amalan saya. Untuk bekal ke akhirat, umur yang diambur-amburin terlalu banyak. Berikan ini mata nangis ya Allah. Beri saya menangis atas sedikit amal. Kalau nambah duit aja alhamdulillah. Waktu hilang enggak dipakai ibadah, enggak ada sedihnya. Ini ada masalah pada jiwanya yang kaya-kaya begini. Maka minta aja nggak usah bahasa Arab. Tuhan, berikan saya ini mampu menangis atas amalan saya yang belum cukup untuk ngadepin akhirat. Ulang-ulang aja kayak begitu tuh 100 kali, 200 kali tiap malam. Bahasa kita aja yang ngerti, nggak usah bahasa Arab, yang kita paham. Berikan ini mata ini nangis penuh penyesalan, amal sedikit ya Rabb, agar supaya Allah berikan taufik dan hidayah sehingga ke depan Allah kasih kuat ibadah. Sebisa kita aja dah, sebisa kita. Nggak usah pakai bahasa Arab, yang kita ngerti aja dah. Artinya bahasa Arab ya bagus, daripada ngapalin pandemi begini puyeng. Yang kita gampang aja ngapalnya dah. Allah ngerti dengan bahasa kita, paham. Karena kita nggak bisa bahasa Arab, nggak apa-apa, doa sebisa kita. Asal tulus ikhlas, insya Allah menembus arasnya Allah. Ngomong aja ya Rabb, berikan saya punya mata mampu menangis atas amal sedikit. Ya Rabb, amalan saya nih nggak banyak. Ngomong aja, ya Rabb, amalan saya nggak banyak.
Ya Rob, amalan saya nggak banyak. Ulang-ulang aja. Bila saudara ngalami nangis, terusin. Itulah air mata yang bisa menutup pintu-pintu neraka. Bila saudara menangisi sedikitnya amal, itu berarti air mata mulia, tidak bakalan tersentuh api neraka dua mata. Salah satunya mata yang menangisi karena sedikitnya amalan. Yang kedua, mata yang begadang menjaga gardu-gardu pos perbatasan musuh sehingga tidak menyerang saudaranya seagama, senegeri, sebangsa. Dah, kita mah ngadu aja sama Allah, kemana lagi kita? Ya Rab, mata ini kok susah untuk menangis. Yang membuat menangis Engkau. Amalan saya masih dikit, umur saya ini udah lanjut, umur makin bertambah tapi amalan malah sedikit, umur berkurang, dosa malah bertambah, amalan kagak ada. Ya Rob, apa yang bisa nyelamatin saya? Udah malamnya begitu. Namanya disebut bahasa Arabnya munajat. Namanya munajat. Munajat itu apa? Berkomunikasi, beraudiensi, ngobrol sama Allah, ngeluh ame Allah. Keluhin enggak apa-apa, ngeluh sama Allah. Ngeluh apa? Yang tertinggi ngeluh urusan akhirat. Badan udah mulai sakit-sakitan, ya Rob, ibadah nggak kuat, maafin ya Rob, maafin ya Rob. Itu begitu bagus. Kita di dunia mau nyari apa? Dunia ini mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam, di mana panennya di akhirat. Hidup ini bukan sekali. Pahami itu. Hidup ini dua kali. Sekali kita hidup di dunia, sekali kita hidup di akhirat. Di dunia hidup kita untuk bercocok tanam, mengerjakan nilai-nilai kebajikan. Di akhirat tempat kita memanen hasil tanam. Ilokan nanam duren buahnya berenuk, yang ada juga nanam berenuk kagalah bakalan mungkin buahnya duren. Nanam kebajikan pengen dapat kebaikan nggak bisa, sulit. Nanam keburukan gitu, pengen dapat buahnya kebaikan, sulit. Sulit. Kalaulah kita pengen dapetin kebaikan, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Apa yang kau tanam, itulah yang kau panen. Apa yang kau perbuat, itulah yang kau lihat. Baik, baik. Buruk, buruk. Jangan berharap nanamnya keburukan lalu pengen balasannya kebaikan. Ngimpi. Mumpung masih diberi kesempatan hidup, setapak demi setapak, jangan kagak. Hendaklah kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan wasilah Imamul Haddad dan para ulama-ulama muslimin,
kita semuanya setapak demi setapak diberi taufik dan hidayah, diberi kemampuan oleh Allah untuk ngamalin ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa silakan. Baik Pak, majuan ya Pak, biar